Halo sobat spoiler, balik lagi sama gua Dika. Ya seperti biasa, di sini gua bawain alur film lagi. Di video ini gua bawain alur film Meet Me After Sunset yang dirilis pada tahun 2018. Sebelum lanjut ke alur filmnya, kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video terupdate dari gua. Mengambil latar di desa Cibirum, Bogor, film ini menceritakan tentang seorang remaja yang kepo dengan sosok wanita misterius yang hanya keluar di malam hari. Film ini berawal dari sebuah keluarga yang pindah ke desa karena urusan pekerjaan. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga si Vino. Sebenarnya, Vino tak setuju jika harus pindah ke desa, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu singkat cerita, Vino mulai bersekolah di sekolahnya yang baru. Cewek-cewek di sana terlihat terpesona melihat Vino karena ketapanannya dan karena ia diantar jemput menggunakan mobil. Saat ia masuk ke kelas dan memperkenalkan dirinya, terlihat seorang siswi yang sepertinya naksir dengan si Vino. Lalu saat Vino mau duduk, Dadang mengusir teman duduknya agar Vino bisa duduk di sebelahnya. Pak, orang ganteng duduknya mesti sama yang ganteng juga, Pak, biar selepel. Lalu tiba di suatu malam, saat Vino sedang rebahan di kamarnya, tiba-tiba jendela kamarnya tertutup sendiri. Saat Vino ingin mengunci jendelanya, tak sengaja ia melihat sosok misterius berkerudung merah yang berjalan membawa lentera. Karena penasaran, Vino pun mengikuti sosok misterius itu hingga ke sebuah hutan. Lalu Vino mencoba mendekati sosok itu. Ternyata sosok itu adalah sosok wanita cantik. Vino mencoba mengajaknya untuk berkenalan, tapi wanita itu langsung menghilang dalam gelap. Keesokan harinya, Vino melihat seorang wanita yang menggunakan jubah merah di kantin sekolah. Karena ia mengira wanita itu adalah wanita yang ia lihat kemarin, ia pun mencoba mendekati wanita itu. Tapi ternyata itu bukan wanita yang ia temui kemarin. Lalu, teman duduk si Vino yakni si Dadang datang dan mengajaknya duduk. Dadang mengajak Vino untuk fotoan untuk diupload di sosial medianya. Setelah berfoto, Dadang mengikuti semua hal yang dilakukan oleh Vino. Dadang yang humoris mungkin menganggap agar gantengnya si Vino menular kepadanya. Lalu tak lama berselang datanglah Ica, teman sekelasnya Vino. Ica juga duduk di sana dan mengajak Vino untuk berkenalan. Kemudian, scene berpindah ke kediaman Vino. Saat ia sedang mengobrol dengan ayahnya, ada beberapa wanita berkerudung yang lewat di depan rumahnya, dan salah satunya berkerudung merah. Vino pun mengikuti wanita itu karena ia masih sangat penasaran dengan wanita yang ia lihat kemarin. Vino pun mengikutinya hingga ke sebuah masjid. Vino mencoba mendekati dan menyapa wanita itu, dan lagi-lagi itu bukan wanita yang ditemui oleh Vino waktu itu. Lalu tak sengaja Vino melihat wanita misterius itu lagi yang tengah berjalan di tengah kebun. Vino pun langsung mengikutinya hingga ke sebuah bukit. Saat ia mendekatinya, wanita itu langsung menyemprotkan sesuatu ke mata Vino, dan itu membuat mata Vino sangat perih. Setibanya di rumah, ia langsung mengompres matanya dengan handuk basah. Saat itu pula, ibunya sedang menyiapkan kue yang akan diberikan untuk tetangga mereka. Ibunya pun menyuruh Vino untuk menemaninya. Awalnya Vino tak mau, tapi ibunya mengatakan kalau Vino tak mau, ia tak akan diberi uang jajan. Dan akhirnya dengan terpaksa, Vino pun mau menemani ibunya. Tiba di salah satu rumah tetangganya, ternyata tetangganya itu adalah guru di sekolahnya Vino, yakni Pak Sastra. Pak Sastra pun mengajak Vino dan ibunya untuk masuk ke dalam. Saat di dalam, Pak Sastra memanggil anaknya untuk bertemu dengan Vino sembari ia membuatkan teh untuk mereka. Ini tetangga. Ya, sebentar ya. Saat Vino melihat-lihat isi rumah Pak Sastra, ia melihat jubah merah dan tas yang mirip dengan yang dipakai wanita misterius itu. Lalu saat ia melihat isi tasnya, ternyata ada botol kecil yang mirip juga dengan yang digunakan wanita misterius itu untuk menyemprot matanya si Vino. Dan tak lama kemudian, datanglah anaknya Pak Sastra, yang tak lain adalah si wanita misterius itu. Ia bernama Gadis. Vino dan ibunya pun berkenalan dengannya. Lalu Vino ingin mengatakan kalau Gadis sempat menyemprot matanya dengan cairan cabai. Tapi belum juga dikatakan, Gadis sudah keburu pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, Vino menanyakan informasi tentang Gadis kepada Dadang. Tetapi pernyataan Dadang membuat Vino terkejut, karena Dadang mengatakan kalau Gadis itu sangat aneh, tidak pernah keluar rumah, tidak sekolah, dan masih banyak lagi. Dia itu spesies langka. Tetapi itu membuat Vino semakin penasaran dengan si Gadis. Sepulang sekolah, Vino mampir ke rumah Gadis.
Saat Vino mengetuk pintu, ternyata yang keluar adalah seorang laki-laki. Ia adalah Bagas. Bagas tak mengizinkan Vino masuk ke dalam rumah. Lalu Bagas langsung masuk ke dalam. Saya harus masuk. Apa? Vino yang merasa ini sangat aneh, langsung pergi meninggalkan rumah gadis. Di malam hari, gadis diam di bukit. Tiba-tiba datanglah Vino. Gadis pun terkaget akan kedatangan Vino. Lalu, Vino meminta gadis untuk meminta maaf karena ia telah menyemprot matanya. Kalau gadis tak mau, Vino akan melaporkan gadis kepada ayahnya. Dan akhirnya, gadis mau meminta maaf kepada Vino. Maaf. Nah gitu dong. Tak lama kemudian, gadis pergi meninggalkan Vino. Dan tak sengaja ia meninggalkan buku diary-nya. Vino pun membaca buku harian itu. Keesokan harinya, Vino menceritakan hal itu kepada Dadang. Tapi Dadang malah mengira kalau Vino kena pelet. Mana bilang kena pelet, Pin? Lalu Dadang menyuruh Ica yang kebetulan berada di kantin untuk mengambil segelas air untuk Dadang. Ica mengira kalau Dadang akan mengobati Vino dengan air itu. Tapi ternyata air itu malah diminum oleh si Dadang. Sepulang sekolah, Vino kembali ke rumah gadis. Lagi-lagi di sana ia bertemu dengan si Bagas, dan Bagas melarang Vino untuk masuk dan bertemu dengan si gadis. Karena ia tidak bisa bertemu dengan gadis, Vino pun menitip buku diary milik gadis kepada Bagas untuk diberikan kepada gadis. Di malam hari, gadis kembali berdiam di bukit, dan Vino juga datang ke bukit itu. Gadis kesal dengan Vino karena ia telah membaca buku diary-nya. Tapi Vino mengatakan kalau tulisan-tulisan cerpen milik gadis itu sangat keren dan pasti laris jika ia menerbitkan sebuah novel. Vino juga membaca impian dari si gadis. Salah satu mimpinya adalah melihat kunang-kunang di genggamannya. Lalu Vino memberi gadis sebuah toples kaca, dan Vino pun mengajaknya untuk menangkap kunang-kunang di hutan. Vino juga berkata bahwa ia akan berusaha untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi gadis. Keesokan harinya, Vino kembali berkunjung ke rumah gadis dan membawa hadiah untuknya. Karena salah satu mimpi gadis adalah lari pagi, Vino memberikan sepasang sepatu untuknya, dan langsung mengajaknya untuk lari pagi besok. Saat pagi tiba, Vino sudah bersiap untuk menjemput gadis. Tapi ibunya mengatakan kalau Vino ada appointment di pagi itu, dan dia tidak jadi untuk lari pagi dengan gadis. Lalu Sin berpindah ke rumah gadis. Di sana Bagas memberitahu gadis kalau bulan ini akan terjadi puncak hujan meteor Gemini, dan itu terjadi besok malam. Kalau bulan ini bakal terjadi puncak hujan meteor Gemini. Di malam hari, gadis bertemu dengan Vino di Penangkaran Rusa. Vino meminta maaf pada gadis karena ia tak jadi mengajak gadis lari pagi, dan Vino mengajak gadis untuk lari pagi di esok harinya. Tetapi gadis tak mau karena ia bilang kalau ia tak bisa kena sinar matahari, dan ia juga bilang kalau dirinya adalah vampir. Selama ada matahari aku nggak bisa keluar rumah. Aku vampir. Lalu Sin berpindah ke esokan harinya. Saat malam tiba, Bagas menjemput gadis untuk diajak melihat hujan meteor. Saat itu, Bagas mulai kode-kode ke gadis kalau ia menaksir gadis. Tanpa bulan, bintang bukan apa-apa. Di scene lain, Vino yang ingin mewujudkan semua mimpi gadis, kemudian meminjam motor milik Dadang dan akan mengajak gadis untuk jalan-jalan ke Bandung. Lucunya, Vino membawa kalung bawang putih dan dikalungkan di leher gadis. Gadis pun langsung mengembalikan kalung itu dan Vino membuangnya. Vino tertawa kalau gadis hanya berbohong bilang kalau ia adalah vampir. Ini mah vampir ala-alaan. Lalu mereka pun jalan-jalan ke Bandung. Vino mengajak gadis untuk pergi ke mall, makan di resto, dan juga menonton film. Karena keasikan, gadis menjadi lupa waktu. Ternyata sudah jam 3:30 pagi. Udah jam 3:30. Kita harus pulang sekarang. Gadis pun langsung menyuruh Vino untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah, gadis telah ditunggu oleh Bagas dan ayahnya. Lalu ayahnya pun langsung mengajak gadis untuk pergi. Dan Bagas mengatakan kalau Vino baru saja membuat gadis dalam bahaya. Karena emosi, Bagas tak sengaja mengatakan kalau gadis sedang sakit. Gadis sakit! Ia terkena penyakit Xeroderma pigmentosum. Jadi selama hidupnya, gadis tak bisa terkena sinar matahari. Xeroderma pigmentosum. Sesampainya gadis di rumah, Bagas langsung meminta maaf karena ia tak sengaja mengatakan ke Vino tentang penyakit yang diderita oleh gadis.
Gadis pun sangat kesal dan ia langsung pergi ke kamarnya. Jadi sebelumnya gadis telah menyuruh Bagas untuk berjanji bahwa ia tak akan menceritakan tentang penyakitnya ke siapapun. Dan sekarang gadis khawatir kalau Vino tak mau bermain lagi dengannya. Di sisi lain, Vino juga meminta maaf ke ayahnya gadis. Bawa pergi gadis sampai pagi nggak minta izin. Kalau sampai ada apa-apa gimana? Kali ini saya akan minta izin ke Bapak. Saya ingin mewujudin semua impian gadis. Suatu malam, ayah gadis mengajak gadis pergi ke sekolah. Di sana, Vino dan teman-temannya telah menyiapkan surprise untuk gadis. Karena gadis bermimpi untuk bisa belajar di sekolah menengah. Surprise! Jreng. Scene berpindah ke rumahnya si Bagas. Di sana Bagas tengah curhat masalahnya dengan gadis kepada Nini. Lalu setelah mendengar curhatnya Bagas, Nini pun pergi ke kamarnya. Tak disangka, Nini jatuh pingsan. Bagas pun memberi pertolongan pertama untuk Nini. Lalu gadis datang untuk menjenguk Nini. Dan Nini mengatakan kalau Bagas dan gadis itu sangat cocok untuk menjadi pasangan. Kamu dan Bagas itu seperti bulan dan bintang, saling mengisi. Setelah itu, Bagas memberi surprise ke gadis karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Bagas benar-benar mengetahui segala hal tentang gadis, kalau ia tak suka dengan badut dan juga ia alergi dengan coklat, sehingga Bagas membuat kue beri untuknya. Sesampainya gadis di rumah, ia kembali diberi surprise oleh Vino dan ayahnya. Tetapi itu kebalikannya dari si Bagas. Vino berpakaian ala badut dan ia memberi gadis kue coklat. Lalu keesokan harinya, Vino berkunjung ke rumah si gadis. Vino merasa sedikit kesal karena ia melihat kue yang ia beri masih utuh dan gadis hanya memakan kue dari Bagas. Lalu Vino pun langsung pulang. Suatu hari, Vino kembali memberi gadis sebuah hadiah, yaitu baju anti UV yang dipakai oleh astronot. Sehingga gadis bisa jalan-jalan keluar di siang hari. Semua abang ojek di seluruh dunia masih bakal ngiri sama kamu. Karena cuma helm kamu aja yang punya anti UV-nya. Gadis sangat senang dengan hal itu sehingga ia bisa mewujudkan semua mimpinya seperti lari pagi dan yang lainnya. Jadi ceritanya, sebelumnya Vino telah membeli baju astronot di toko online dengan menggunakan kartu kredit ayahnya. Makasih, Pak. Lalu suatu malam, Bagas datang menjemput gadis untuk diajak makan. Lalu Bagas mengatakan kalau ia sayang dengan gadis dan Bagas menyatakan perasaannya kepada gadis. Tetapi, gadis tak bisa menerima cinta Bagas. Bagas pun langsung salah tingkah. Kalau kamu mau manis, aku pakein sambalnya. Di suatu pagi, gadis membawakan makanan untuk Vino ke sekolahnya. Tetapi tak sengaja, gadis melihat Ica sedang bersama Vino. Dan salah seorang siswa mengejek gadis. Siswa itu bilang kalau ada astronot nyasar. Ada astronot nyasar, Hah? Gadis pun langsung berlari pulang dan mengurung diri di rumahnya. Vino langsung mengejar gadis dan mencoba menjelaskan semuanya. Tapi gadis tak mau membukakan pintu rumahnya. Lalu Vino berencana untuk membuat rumah-rumahan di atas bukit untuk gadis. Singkat cerita, Vino membuat rumah-rumahan itu dan dibantu oleh Dadang dan Ica. Setelah selesai, Vino langsung menemui gadis. Awalnya, gadis tak mau ikut dengan Vino, tapi ayahnya menyuruh gadis untuk ikut dengan Vino. Sesampainya di bukit, gadis merasa sangat senang karena ia mendapat surprise dari Vino. Lalu Vino menyuruh gadis untuk duduk. Vino menyatakan perasaannya kalau ia sangat sayang dengan gadis. Jadi gadisku ya? Gadis pun menerima cinta Vino. Lalu Vino mengatakan kalau ia akan tidur dan bersandar di bahu gadis. Setelah dibangunkan, ia pun tidak bangun-bangun. Ternyata, ia telah pingsan. Gadis pun mencoba mencari pertolongan. Lalu warga membawa Vino ke rumahnya. Ternyata, saat itu, Vino tidak pingsan, tapi ia telah meninggal dunia. Ibu dan ayahnya pun menangis melihat anaknya telah pergi. Padahal ia baru saja mendapat info kalau dokter telah mendapat donor jantung untuk Vino. Mereka berhasil menemukan donor jantung untuk Vino, Pak. Belakangan diketahui kalau Vino tengah mengidap penyakit jantung. Semua orang tak menyangka kalau ia akan pergi secepat ini. Lalu, jenazah Vino dimakamkan di atas bukit, tempat di mana Vino sering bermain dengan gadis. Setelah semua berlalu, di akhir film diperlihatkan kalau gadis telah sukses meluncurkan novelnya yang berjudul Meet Me After Sunset. Ia juga kembali dekat dengan Bagas, seperti layaknya bulan dan bintang. Jadi, itulah akhir dari film Meet Me After Sunset. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.